Jika kita diserang oleh orang jahat yang tidak beruntung, apakah kita harus membalas dengan mata untuk mata, gigi untuk gigi? Mari kita lihat. Kita katakan jangan melawan orang jahat. Melawan kita. Mari kita baca bersama-sama. Kalian pernah dengar pepatah, mata untuk mata, gigi untuk gigi. Tetapi aku katakan kepada kalian, jangan melawan orang jahat. Jika seseorang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu untuk dipukul. Jika seseorang menuntut bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Jika seseorang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Jika ada yang meminta sesuatu darimu, berikanlah. Jika seseorang meminjam uang kepada kamu, jangan menolak. Jangan membalas mata untuk mata, atau gigi untuk gigi. Ini hanya berarti jika seseorang menyakiti matamu 1, kamu juga harus menyakiti matanya 1. Jika seseorang mematahkan gigimu 1, kamu juga harus mematahkan giginya 1. Tetapi Tuhan berkata, kitab lama mengatakan mata untuk mata, gigi untuk gigi. Tetapi Tuhan berkata jangan melawan orang jahat, karena kita sudah menjadi orang yang baru dari dalam. Jika kita melawan orang jahat, dalam hati itu tidak menyenangkan Tuhan. Ini berarti membiarkan orang lain menuntut kita. Ambil pakaian dalam dan luar kita. Kita membiarkannya. Karena semua itu akan diurus oleh Tuhan dengan sempurna. Jika seseorang memaksa kita berjalan 1 mil, kita ikut berjalan 2 mil. Jika seseorang meminta sesuatu darimu, kita berikan kepada mereka. Jika kita melakukan demikian, Tuhan karena kemerdekaan. Ada hakim tertinggi yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ada di surga. Mengetahui segalanya. Memahami semuanya. Jangan bilang Tuhan tidak tahu jika kita mengalami ketidakadilan. Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu semuanya. Bahkan jika setan menyerang kita, atau setan lewat orangnya menyerang kita, kita tidak takut. Tetapi, jika kita dianiaya, kita tidak membalas. Tetapi jika mereka melarang kita mendengar kebenaran, itu tidak mungkin. Kita akan tetap mendengar kebenaran. Tetapi kita bersedia jika dianiaya, mengalami penderitaan. Namun pasti kita akan dengar kebenaran meski dianiaya dan menderita. Itu adalah berkat. Atau kalau ponsel kita disita oleh mereka, kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan menyelamatkan kita meski ponsel kita disita 1 atau 2 hari. Pulang kita mendapatkan ponsel kita kembali. Atau mereka mengancam akan melapor polisi. Biar mereka lapor kita ke polisi. Kita tetap pegang kebenaran. Jangan takut cuma karena ancaman mereka mau lapor polisi. Jika mereka membawa kita ke kantor polisi, kita ikut saja. Kemudian jika kita dibawa ke kantor polisi, dan mereka berkata bahwa kita melakukan kesalahan, biarkan mereka berkata apapun. Karena baik atau tidaknya kita tahu oleh Tuhan dan Tuhan tahu. Karena kita menyembah Tuhan dan dibawa ke kantor polisi. Tuhan dan Bapa di surga tahu semuanya. Jika polisi membebaskan kita, kita lanjutkan mendengar kebenaran. Jika keluarga terus menindas kita, terus bawa kita ke kantor polisi, kita juga tetap pergi tanpa takut. Karena pasti mereka akan menindas kita untuk pergi lagi. Kita bisa menemani mereka pergi 2 kali. Jika mereka memaksa kita pergi 2 kali kita bisa mengikuti 4 kali. Karena semua ini kita tidak bersalah. Kita dianiaya ke kantor polisi karena melayani Tuhan. Bahkan polisi pun menyita milik kami. Bahkan ada saudari saya dituduh oleh suaminya. Lalu polisi langsung membekukan uang kami. Kami tidak masalah. Tuhan membantu kami. Segala sesuatu dikendalikan oleh Bapa. Mengapa ketika orang lain menganiaya kita atau menampar pipi kanan kita, kita membiarkan mereka menampar pipi kiri kita? Karena kami tahu bahwa pengaduan kami ada Allah yang Maha Tinggi. Yang di surga membela keadilan bagi kami. Allah yang membela keadilan bagi kami. Dia pasti akan menegakkan keadilan. Karena Tuhan menyukai keadilan. Benci pada dosa. Bapa, kitab juga memberitahu kita. Jangan membalas dendam sendiri. Tunggu murka Tuhan. Misalnya selama masa kesengsaraan besar. Banyak saudara dan saudari kami dibunuh. Apakah kita harus maka membalas dendam? Tidak, tidak membalas dendam. Karena Tuhan sendiri yang membalas dendam untuk kita. Kita tidak bisa membalas karena tak bersenjata. Tetapi ketika Tuhan memberikan kekuasaan penuh kepada kita, kita akan menghancurkan bangsa dan suku. Sebagai cara membalas dendam. Karena kita tidak membalas dendam. Kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jika pihak lain menghormati kita, kita tidak boleh melawan orang jahat. Namun ada kondisi khusus bahwa tidak peduli seberapa diserang. Kita harus percaya kepada Tuhan. Dan melayani Tuhan. Seperti 3 sahabat Daniel. Mereka tidak mau menyembah berhala. Mereka rela dibakar hidup-hidup daripada menyembah berhala. Contohnya Daniel. Ketika raja mengeluarkan perintah larangan. Tidak boleh menyembah Tuhan selama 30 hari. Tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Daniel tetap menyembah Tuhan dan berdoa. Meskipun dilempar ke dalam gua singa. Jika dibunuh oleh singa karena itu, Tuhan akan membalas dendam bagi kita. Tuhan akan membela kita. Ternyata Tuhan kirim malaikat selamatkan kita. Tahu ada Tuhan yang membalas. Karena itu serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Amin.